Apa yang terjadi dengan kasus ini? Apakah sebelumnya ada teror? Saya itu tahu ada yang melaporkan ke polisi, tiba-tiba ada wartawan bertanya, bagaimana responnya tentang laporan itu? Saya kaget juga, oh kita sih nggak pernah takut ya, apalagi kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, ya kan, dilindungi oleh undang-undang, kita tenang, waspada, dan tidak perlu takut berlebihan juga. Ini kan kritik pedas ya, terhadap kekuasaan. Kalau kepala negara atau presiden atau wakil presiden itu tidak mau dikritik, lalu kemudian sayap-sayapnya membuat laporan, ya berarti nggak siap jadi presiden kan itu. Disertasinya Denny Indrayana ya. Presidensialisme, presidensial, presidensialan. Ini sudah pada tahap apa ya? Sudah presidensial ya. Presidensial Ini ya. sudah mau menuju presidensialan. Menuju presidensialan ya. Pertemuan di FKUI Salemba, nanti akan ada pertemuan lagi di Bandung. Respon kaum intelektual yang masih menjaga kewarasan akal itu akan bergema, akan muncul ya kekuatan-kekuatan aktivis yang masih on the track untuk berkumpul. Semua praktek kekuasaan yang merugikan rakyat banyak itu ditolak oleh para pendiri bangsa ini. Jadi kalau kemudian rezim yang sekarang sudah dimasuki era digital ini masih mempraktekkan seperti pola-pola kolonial, ini kan ya jadi kolonialisme baru. Sobat Madilog, ini situasi udah mulai naik tensi 2 ini. Kalau kita biasa di dalam masa aksi gerakan mahasiswa, itu tensi 1, tensi 2, tensi 3. Nah, tensi 2 ini terjadi dengan adanya laporan yang dikirimkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara yang bernama Rangga Kurnia Septian ke Polda Metro Jaya terkait dengan perbincangan yang kami lakukan dengan akademisi, dosen dari Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubaidillah Badrun. Apa yang dilaporkan, materinya apa, itu kami belum baca secara lengkap ya. Tapi itu terkait dengan pernyataan atau dari pertanyaan yang muncul bahwa Prabowo Gibran adalah beban bangsa. Nah, tentu perkembangan ini juga bukan saja terjadi dengan kasus Ubaidillah Badrun, tapi juga menyangkut para aktivis yang lain. Banyak laporan yang sekarang mengalir ke pihak kepolisian dan juga somasi. Ada nama Saiful Mujani, Islah Baidawi, ada Yusuf Kala, dan segala macam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa situasi memang tidak baik-baik saja. Ada aksi, ada reaksi. Nah, untuk membahas ini, menganalisis perkembangan yang terjadi, kita hadirkan kembali Bung Ubaidillah Badrun. Ya, Bung, ketemu lagi. Ya. Bung, apa yang terjadi dengan kasus ini? Apakah sebelumnya ada komunikasi atau teror mungkin lewat handphone? Saya itu tahu ada yang melaporkan ke polisi karena kalimat saya itu sehari setelah laporan itu. Jadi saya sedang di Surabaya begitu, di satu kampus, tiba-tiba ada wartawan bertanya, bagaimana responnya tentang laporan itu? Saya kaget juga, oh ya sebetulnya aneh juga sih Bung. Bagaimana melaporkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk dilaporkan kan gitu. Apalagi misalnya pelaporannya menurut informasi di berita itu lewat kepolisian ya, bahwa laporan terkait dengan ujaran kebencian. Jadi aneh laporan itu. Selain aneh dalam konteks substansi laporannya, detailnya saya belum tahu ya seperti apa. Tapi yang diberitakan adalah laporan
ujaran kebencian karena saya mengatakan bahwa Prabowo Gibran beban bangsa ini. Tapi di dalam konteks yang lebih substantif, upaya lapor-melapor ini kan sebenarnya kontraproduktif dengan demokrasi. Karena apa yang saya sampaikan itu adalah pikiran jernih, pikiran murni, pendapat murni saya untuk menganalisis situasi nasional saat kita berdiskusi di meja ini. Bahwa sekian banyak persoalan yang melekat pada tubuh politik Prabowo Gibran itu, apakah itu menjadi beban? Saya katakan, ya bisa dikatakan sebagai beban bangsa ini, beban negara ini. Kenapa ya? Karena sejumlah argumen yang cukup bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik kan. Jadi kritik saya pada Prabowo Gibran itu bukan kritik pada personal individu mereka, tapi pada tubuh politik Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Yang tentu beban politiknya berat. Dan di sisi yang sama, mereka juga adalah memiliki beban dalam konteks posisi dia sebagai presiden dan seberapa mampu mereka membawa Indonesia menuju pada perubahan besar itu. Saya mencermatinya sangat berat. Nah, mengapa berat? Karena mereka sendiri adalah beban dari bangsa ini kan itu. Apa yang disebut dengan beban itu kan itu penting tuh untuk kita cermati. Mengapa mereka kita sebut sebagai beban? Sebelumnya saya katakan di dalam video itu yang ada di Forum Keadilan TV ini, bahwa rezim sebelumnya juga menjadi beban. Jadi warisan-warisan problem era Joko Widodo itu yang begitu berat, itu kan melekat pada rezim sekarang. Jadi warisan masalah periode Joko Widodo itu menjadi beban pada rezim sekarang. Sudah membawa beban yang begitu berat, rezim ini juga membawa beban. Misalnya, ketika proses awal pemerintahan ini terjadi lewat proses elektoral yang dimulai dengan cacat etik kenegaraan, itu sudah beban. Yang melahirkan anak haram, istilah yang kemudian berkembang di publik itu ada istilah anak haram konstitusi, itu beban sendiri. Itu beban moral etik kenegaraan. Bahwa rezim sekarang itu ada didahului dengan proses praelektoral yang cacat secara etika kenegaraan. Kan kenapa disebut dengan cacat etik dan moral? Karena keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa putusan 90 itu cacat etik, berat. Itu yang saya sebut beban dari awal. Yang waktu itu juga saya katakan itu cacat bawaan gitu. Belum lagi ya, itu dari sisi wapresnya kan. Sisi presidennya punya beban masa lalu yang semua orang tahu gitu, bahwa masa lalu yang pernah mengalami masa yang kelam dalam soal hak asasi manusia. Dan peristiwa 98 itu juga dicatat oleh Presiden Jokowi waktu itu sebagai salah satu 12 pelanggaran HAM berat. Jadi artinya memang ada beban yang melekat pada tubuh politik Prabowo dan tubuh politik Gibran. Itu dari sisi argumen historisnya ya. Bahwa keduanya memang memiliki beban. Nah, lalu kemudian performa kekuasaannya selama 1,5 tahun itu terus bertubi-tubi menghadirkan persoalan. Ya, misalnya keputusan kebijakan MBG, kebijakan Koperasi Merah Putih, dan kebijakan lain yang kemudian menimbulkan praktek yang justru tidak menunjukkan good governance di situ. Tata kelola MBG yang bermasalah, semua orang mengakui, bahkan pimpinan BGN pun mengakui ada tata kelola yang buruk, sehingga kemudian ada beberapa wilayah yang disangsikan. Menyangkut apa tata kelola? Sampai ratusan ribu, ada sekitar 12.000 kurang lebih ya, yang keracunan di MBG itu. Bahkan terakhir ini juga ada keracunan di Anambas ya, di Natuna itu, wilayah Natuna. Sampai kemarin tuh baru kan beberapa hari yang lalu. Jadi artinya persoalan keracunan dari MBG itu persoalan yang sangat serius. Ini bukan persoalan angka statistik. Tapi kalau sudah di atas 10.000 itu persoalan yang sangat serius. Bahkan 1.000, bahkan 1 orang saja keracunan,
manusia itu persoalan sangat serius. Hmm. Jadi karena rejim ini melihat korban keracunan itu dalam teknologi yang sangat kuantitatif, angka-angka belaka begitu, menurut saya itu persoalan. Jadi apa yang kemudian menjadi beban atau apa yang kemudian kita sebut sebagai beban bangsa ini, karena performa kekuasaannya buruk, rapotnya. Belum juga indeks korupsinya yang masih skornya 34 begitu, indeksnya masih rapotnya merah-merah sekali, itu kan juga beban. Lalu catatan indeks demokrasi kita yang masih masuk kategori flawed democracy, indeks hak manusia kita yang skornya masih 3, indeks penegakan hukum kita masih 0,5, dan seterusnya. Itu performa kekuasaan Prabowo Gibran yang buruk itu menjadi beban buat bangsa ini untuk melangkah ke depan. Mengapa beban? Gara-gara performa yang buruk. Ini belum soal nyelonong boynya Prabowo untuk menyetujui BOP dan agreement on reciprocal trade itu. Itu kan melanggar pasal dalam terminologi pikiran saya. Ya dalam konstitusi ada aturannya pasal 13 itu. Untuk membuat keputusan politik kerjasama internasional yang berisiko besar buat kepentingan nasional dan bahkan menyangkut APBN itu harus ada persetujuan dari DPR kan. Jadi ini persoalan-persoalan performa yang buruk ini menjadi beban untuk melangkah ke depan. Mengapa beban? Kan itu penting tuh. Karena indeks demokrasi yang buruk, indeks korupsi yang buruk, indeks hak asasi manusia yang buruk, indeks penegakan hukum yang buruk, itu mempersulit negara untuk mengalami kemajuan. Apa basis argumennya? Basis argumennya ada sejumlah riset yang dilakukan oleh World Economic Forum bahwa ekonomi akan menjadi tidak sehat karena pemilik modal global yang sehat itu nggak bakal investasi di negara yang performa government-nya buruk. Karena nggak ada good governance. Korupsi merajalela, demokrasi yang memburuk, pelanggaran HAM terus terjadi. Itu apalagi di beberapa bulan terakhir, kalau nggak salah di awal Maret ya, atau di bulan Maret itu terjadi serangan air keras terhadap Menteri Yunus. Itu memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Jadi argumen-argumen empirik itu yang membuat saya membuat kesimpulan bahwa Prabowo Gibran itu beban buat bangsa ini untuk maju itu berat, gitu. Itu belum kita detailkan ya. Kalau belum kita bongkar tentang utang yang bertambah. Sehingga hari ini kita harus bayar bunga utang saja kurang lebih 600 triliun per tahun. Luar biasa ya? Luar biasa. Karena rezim ini bergantung dengan utang. Utang yang masa warisan Jokowi sudah besar, ditambah lagi sekarang utangan-utangan baru. Jadi bebannya berat. Kenapa bebannya? Beban untuk majunya itu berat gitu. Apalagi punya mimpi untuk menjadi negara maju. Sementara untuk menjadi negara maju itu pendapatan per kapitanya harus di atas 12.000 US dollar. Kita masih 5.000 sekarang. Masih butuh 7.000 US dollar lagi untuk bisa menjadi negara maju. Sementara kita sudah mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi prematur. Kita belum menjadi negara industri, sedang begini sudah turun duluan gitu. Itu berat. Dan itu yang saya sebut sebagai beban. Termasuk middle trap income ya. Dan kita nggak sampai keluar bisa melampaui untuk atau tidak menjadi middle income trap itu. Ya itu nggak bisa. Jadi berat sekali kita untuk menjadi negara maju itu. Itu yang saya sebut sebagai beban. Jadi kalau makin ini belum bicara soal pengangguran, ya kan? Belum bicara soal PHK, belum bicara soal yang lain-lain banyak sekali. Belum soal kalau kita cermati ada pejabat yang diangkat melanggar undang-undang gitu, ini kan ada itu dan seterusnya. Jadi dunia tersebut melihat ini negara ini sebenarnya jalannya pakai apa gitu kira-kira. Jadi maksud saya ini persoalan serius. Jadi kalau kita detailkan argumen-argumen ilmiahnya, ya wajar dong. Secara argumentatif saya mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini menjadi beban buat bangsa ini. Karena performanya buruk. Ya. Kalau performanya tidak seburuk ini, mungkin akan lain cerita kan? Kalau tidak menjadi beban, kan berarti kita harus bertanya tentang tanggung jawab kan? Tanggung jawab sebagai kepala negara dan wakil kepala negara. Nah itu
permintaan pertanggungjawabannya seperti apa kan? Kalau Iya. baru dalam langkah diskusi saja itu dijadikan sebagai bahan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya misalnya, berarti kita harus melangkah lebih jauh itu. Iya. Meminta pertanggungjawaban. Iya, kan gini. Semua rakyat Indonesia ini kan sudah menjadi wajib pajak ya. Rakyat sudah menyumbang, sangat luar biasa. Rakyat ini, makanya kita mesti hormat sama rakyat ini. Di tengah situasi yang sulit, mereka masih bayar pajak. Kita semua bayar pajak. Kita semua dipotong ya, untuk bayar pajak itu. Apa harapan rakyat itu agar performa pemerintah ini baik? Kan? Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, mereka mesti bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bukan seperti ini yang diharapkan oleh rakyat. Kan itu. Karena itu, apa yang para cendekiawan lakukan, itu sebenarnya bentuk tanggung jawab moral kita terhadap rakyat. Kita punya apa namanya sensitivitas pada kepentingan publik yang luas. Nah, ketika kita mengekspresikan tanggung jawab kita untuk kepentingan rakyat banyak, lalu kemudian dituduh sebagai makar, dituduh sebagai ujaran kebencian, dituduh sebagai ujaran penghasutan, menurut saya itu logika yang keliru. Nah, sebetulnya proses kita mengekspresikan aspirasi publik itu kan sebagai satu ekspresi untuk menuntut tanggung jawab. Bahwa dia seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat 58% itu. Ya. Meskipun rakyat Indonesia lebih banyak yang tidak memilih mereka sebetulnya kan. Iya. Dari segi jumlah penduduk 90-an juta kan. Jumlah penduduk kita 224 juta lebih ya, kurang lebih. Jadi menurut saya pelaporan itu adalah jalan yang keliru. Pertama, bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Di mana negara demokrasi memberi ruang pada kebebasan sipil. Bahkan juga dijamin oleh konstitusi kan, Undang-Undang 45 pasal 28 itu. Bahkan pelaporan terhadap saya, terhadap Bung Saiful Mujani, Islah Bahrawi dan lain-lain itu akan memperburuk demokrasi, memperburuk kualitas demokrasi kita, memperburuk kuantitas demokrasi kita. Dan saya prediksi indeks demokrasi kita tahun 2026 ini anjlok. Pertama ada banyak pembungkaman, kedua ada penyiraman air keras, ya kan? Lalu ada pelaporan-pelaporan semacam ini. Nah, kalau demokrasi indeksnya buruk, itu dipastikan ekonomi kita akan memburuk. Linear ya? Iya, linear. Itu bahkan nanti berpengaruh pada pendapatan PDB domestik kita, bruttonya kita. Karena ada riset yang dilakukan oleh Daron Moglu ya, itu seorang ekonom Amerika yang keturunan Armenia dan menikah dengan salah satu tokoh perumahan penting dari Turki. Dia meneliti 60 tahun korelasi antara demokrasi dengan ekonomi. Dia sebutkan sumbangan besar dari demokrasi pada naiknya PDB itu lebih dari 20%. Jadi artinya negara-negara demokrasi yang berkualitas itu akan menyumbang ekonomi sangat signifikan, sangat besar untuk menaikkan tingkat produktivitas, PDB dan lain-lain itu. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi kita bisa naik dengan signifikan, dengan kuantitas dan kualitas yang bagus begitu. Jadi pelaporan-pelaporan itu justru memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Dan itu merugikan masa depan demokrasi kita. Tapi kalau mereka masih memilih jalan itu, ya kita sih nggak pernah takut ya, Bung Indra ya. Untuk kan ini mengatakan sesuatu yang benar secara akademik. Dan ini berpendapat. Ya, apalagi kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Dilindungi oleh undang-undang. Bahkan putusan MK juga sudah clear dalam soal produk jurnalistik kan gitu. Jadi menurut saya ya kita sih tenang aja tapi kita juga tetap waspada gitu kan. Kita tenang, waspada dan tidak perlu takut berlebihan juga.
bahwa inilah konsekuensi dari seorang yang siapapun yang mau mengatakan kebenaran selalu ada resiko yang harus dia tanggung, kan itu. Artinya yang kita harus tegaskan lagi bahwa ini adalah bukan keberanian moral, tapi keberanian akademik. Bahwa seorang akademisi harus berani menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak, dia akan menolak kehadirannya sebagai seorang akademisi sendiri kan? Betul. Kan, eksistensi dirinya kan? Betul. Akademisi itu kan adalah individu. Kalau kita ingat terminologi universitas itu kan disebut magistrolum scholarium. Entitas akademik, kaunter pelajar yang di dalamnya ada pergulatan intelektual dan pergulatan tentang kebenaran objektif di situ. Akademisi yang sesungguhnya dia menempatkan objektivitas proses bagaimana scientific attitude itu dimunculkan. Nah, logisnya kalau orang sudah memiliki scientific attitude dan dia punya kegigihan untuk mengukuhkan tentang objektivitas keilmuan, maka dia akan selalu gelisah ketika kebenaran objektif itu diobok-obok. Ketika ada sesuatu yang rusak secara saintifik, dia pasti akan respon. Jadi itu automatically sebetulnya akademisi yang betul-betul meyakini sebuah kebenaran ilmiah, ketika ada fakta empirik yang bertentangan dengan kebenaran ilmiah, dia pasti akan respon. Dan itu respon yang wajar. Respon yang otomatis sebetulnya. Dan akademisi dijamin juga oleh undang-undang tentang perguruan tinggi yang disebut dengan academic freedom. Kebebasan akademik. Kebebasan mimbar akademik. Dan di situ kita punya otoritas keilmuan untuk menyatakan sesuatu, untuk mengoreksi sesuatu berbasis ilmu pengetahuan. Jadi ada lapis perlindungan yang kuat yang sebenarnya melekat pada tubuh intelektual itu, tubuh akademisi itu. Dia dilindungi atau dijamin oleh Konstitusi nomor 45. Dia juga dilindungi oleh Undang-Undang tentang kebebasan berpendapat yang nomor 9 tahun 98 itu. Lalu dia juga dilindungi oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 itu. Jadi lapis-lapis perlindungan itu sangat kuat untuk seorang akademisi to speak the truth. Dia mengungkapkan apa sesungguhnya kebenaran itu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang menyehatkan negara. Jadi kalau akademisi cicing wae misalnya, sementara kezaliman, ketidakadilan, korupsi merajalela, ini rusak republik. Makanya negara itu mesti berterima kasih dengan akademisi yang respon terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Jadi ini gizi sebetulnya. Orang-orang terdahulu seperti Bung Karno, Bung Hatta, para pemikir-pemikir besar ya di masa lalu bangsa ini, itulah orang-orang yang open mind dengan kritik ya, dengan pikiran-pikiran yang berbeda begitu. Jadi menurut saya kita mengalami penurunan kualitas bernegara ya. Ada erosi intelektual di lapisan elit politik kita. Saya sedih juga melihat performa kekuasaan yang kok jadi kayak anti intelektual kan begitu. Jadi betapa pentingnya elit politik itu memahami bahwa betapa kekuasaan itu memang mesti dipandu oleh ilmu pengetahuan, bukan dipandu oleh kepentingan semata. Kalau kita lihat dalam sejarah kan juga sebagai bangsa yang dijajah, hanya di era kolonial itu kan hampir semua pendiri republik kan masuk penjara. Apa itu juga yang terjadi sekarang? Rekolonialisasi dalam hal pemikiran, sikapnya, mentalnya. Iya, saya kira itu poinnya. Jadi ada semacam rekolonialisasi dalam pemikiran elit politik bangsa ini. Mereka lupa bahwa republik ini lahir karena kaum intelektual yang berani mengatakan kebenaran di hadapan kolonialisme. Dengan resiko pemenjaraan, resiko dan hampir seluruh pendiri bangsa ini hidup dalam situasi perlawanan semacam itu. Itu kan artinya kita, para pendiri bangsa itu memang menolak otoritarianisme, menolak diktatorisme, menolak ketidakadilan, menolak represi, menolak hegemoni, dan seterusnya lah. Semua praktek kekuasaan yang
merugikan rakyat banyak itu ditolak oleh para pendiri bangsa ini. Jadi kalau kemudian rezim yang sekarang sudah dimasuki era digital ini masih mempraktekkan seperti pola-pola kolonial, ini kan ya jadi kolonialisme baru justru bukan datang dari luar tapi datang dari instrumen kekuasaan. Ini sangat memprihatinkan. Mereka lupa bangsa ini lahir dari kaum intelektual. Apa yang terjadi berikutnya dengan kawan-kawan ini, gerakan? Apa yang mau dilakukan lagi? Kalau kita ya, para cendekiawan yang punya basis intelektualisme yang juga berdekatan dengan aktivisme, itu tidak akan mundur sih ya. Sulit untuk mengatakan mundur dalam situasi yang sudah maju ini. Dan nggak mungkin. Karena apa yang kita katakan itu sudah sangat ideologis. Sudah sangat saintifik menurut keyakinan kita. Kan kalau kita punya keyakinan seperti Prof. Saiful Mujani tentang pentingnya pergantian kekuasaan kalau makin memburuk seperti ini. Itu kan satu pikiran ya. Yang harusnya direspon oleh kekuasaan itu dengan membawa pikiran ini dalam meja perdebatan yang setara. Kan ide itu harus diuji dengan ide lain kan. Gagasan harus diletakkan dalam meja perdebatan. Kita punya keyakinan itu, Bung. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu, ini adalah ide. Ini adalah gagasan yang punya keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak. Kalau ide ini dianggap salah, mari kita berdebat dengan cara yang setara. Jangan kemudian berdebat, lalu kita suruh diam, lalu diceramain terus. Ya. Kan nggak bisa begitu kan? Iya. Gitu. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi kan selama ini begitu. Jadi harus ada perdebatan yang sehat, ada dialog yang sehat. Itu baru kita mengalami kemajuan. Nah, dengan keyakinan itu, saya dan teman-teman ya tidak mungkin mundur dari arena keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak ini. Dan teman-teman lain juga terus bertemu. Dalam beberapa hari ke depan ada pertemuan besar juga di Bandung dan lain-lain. Setelah kemarin kan saya sudah prediksi bahwa akan ada sejumlah guru besar, ratusan guru besar yang berkumpul di Fakultas Kedokteran UI itu. Ya, itu nanti kan, salah seorang kita undang nanti. Ya kan dulu waktu kita dialog yang menjadi persoalan ini kan saya sudah sempat sebut juga. Ya. Ini akan muncul ya kekuatan aktivis yang masih on the track begitu untuk berkumpul. Jadi dari pertemuan di FKUI Salemba, nanti akan ada pertemuan lagi di Bandung. Habis itu pertemuan berikutnya. Dan seterusnya. Saya kira ya ini kan satu tanda secara simbolik bahwa respon kaum intelektual yang masih menjaga kewarasan akal itu akan bergema, direspon juga. Ada resonansi di situ oleh teman-teman yang juga masih menempatkan akal sehat sebagai pandu dalam hidup sosial politik kita. Saya kira itu. Artinya ini akan terus menjadi satu gerilya pemikiran ya di kalangan kawan-kawan. Sangat dimungkinkan kalau rezim tidak berubah, sangat mungkin. Artinya rezim tidak berubah itu tidak berubah orangnya, bisa juga tidak berubah perilakunya kan begitu. Sangat mungkin karena orang kan juga makin sadar bahwa atau rakyat juga makin sadar. Rakyat seringkali dibohongi, dijadikan sebagai instrumen atau sebagai objek saja bagi kepentingan kekuasaan. Generasi Z dipakai untuk kampanye, tapi setelah kampanye mereka ditinggalkan. Padahal generasi Z adalah penduduk terbesar di Republik ini kan. Jadi terlalu banyak orang-orang atau warga negara yang kecewa, yang bahkan muak dengan performa kekuasaan yang makin buruk itu. Nah, ini kan kritik pedas ya, terhadap kekuasaan. Kalau kepala negara atau presiden atau wakil presiden itu tidak mau dikritik, lalu kemudian sayap-sayapnya membuat laporan, ya berarti nggak siap jadi presiden kan itu. Kalau jadi presiden wapres kan harus siap dikritik oleh warganya. Kalau kita refleksikan ya dengan ada skripsi saya juga sih, pergerakan mahasiswa tahun 74-80 ya. Tahun 77 kan juga ada reaksi yang begitu kritis dari kampus-kampus terhadap kebijakan
presiden waktu itu. Nah, sampai Presiden Soeharto itu membentuk Komisi 7 Menteri yang dipimpin oleh Profesor Dr. Sumitro Djayadikusumo yang tugasnya adalah berkeliling kampus untuk menjelaskan pemerintah ada di mana. Nah, ini sekarang tidak terjadi. Dalam waktu setahun Presiden lebih banyak berdiskusi di luar negeri ketimbang masuk kampus. Ya. Bahkan Presiden belum pernah masuk kampus ya? Belum pernah. Jadi kan akhirnya kemudian orang berpikir bahwa jangan-jangan memang pemerintahan ini memang anti intelektual gitu. Yang saya sebut anti intelektual itu sangat marah dengan kritik, sangat marah dengan dunia kampus. Seolah-olah kampus itu adalah instrumen kekuasaan yang bisa dikendalikan seenaknya kekuasaan. Kampus itu kan institusi independen mestinya. Dia apalagi sekarang sudah diberikan otoritas undang-undang perguruan tinggi itu. Makanya kepemimpinan kampus itu kepemimpinan keilmuan sebenarnya. Tapi oleh rejim sebelumnya dan berlanjut sampai sekarang itu, pemimpin kampus itu sebagai pemimpin administratif dan birokratik yang menjadi subordinat dari kekuasaan. Rektor itu sebenarnya adalah pemimpin keilmuan, bukan pemimpin birokrasi atau sekedar administratif begitu. Sehingga simbol rektor itu simbol-simbol ilmuwan, ya semacam resi-resinya lah gitu ya, yang memang mesti didengar gitu. Nah, karena kampus ini adalah entitas terpelajar yang tentu sehari-hari banyak riset yang diproduksi, government, ya pemerintah ini mestinya menghubungkan atau dihubungkan. Nah, bagaimana menghubungkan itu yang dilakukan oleh rejim Soeharto pada tahun 70-an ketika muncul kritik keras dari mahasiswa eranya Bang Hariman Siregar kan waktu itu. Itu mereka datang ke kampus. Itu sebetulnya menurut saya itu bentuk model kekuasaan yang mulai membuka ruang bagi kaum cendekiawan untuk meletakkan persoalan dalam meja perdebatan. Meskipun saya tidak tahu ya perdebatan di kampusnya seperti apa pada waktu itu ya. Tetapi itu tanda bahwa betapa pentingnya hubungan antara universitas dengan pemerintah itu untuk dibangun satu hubungan yang simbiosis mutualisme, tidak saling menegasikan. Nah, kesan yang sekarang terjadi itu saling menegasikan. Kita nggak pernah mendengar satu isu, satu persoalan negara lalu diperdebatkan secara sungguh-sungguh. Versi negara kan misalnya sekarang bilang ekonomi aman-aman saja, karena utang Indonesia masih dibanding PDB masih 30% gitu ya, kurang lebih 29, sekian. Apa betul seaman itu? Kalau kita melihat inflasi, kalau kita melihat pengangguran, itu kan mesti diperdebatkan di meja perdebatan. Dan itu dilakukan mestinya kan di kampus-kampus. Itu banyak penelitian yang dilakukan oleh kampus untuk melihat kebijakan negara sebetulnya. Nah, kalau negara kemudian tidak melakukan itu, ya itu kan tanda. Itu yang mengakibatkan kemudian public policy yang diproduksi negara itu cenderung basisnya bukan basis ilmu, tapi basisnya interest, kepentingan elit, kepentingan oligarki dan lain-lain. Era kita dulu di 90-an ya, kita harus ingatkan lagi nih netizen ini, kita mengkritik kampus sebagai Menara Gading waktu itu kan. Nah sekarang sepertinya yang menjadi Menara Gading itu istana sendiri. Ya, mungkin pada titik tertentu Menara Gading ada juga di kampus-kampus sekarang ini. Karena tidak semua kampus bersuara. Kenapa mereka tidak bersuara? Karena ada proses hegemoni yang berlangsung 10 tahun kemarin kan. Sehingga banyak kaum cendekiawan ditaklukkan oleh kekuasaan melalui persetujuan. Mereka ada konsensi dan lain-lain lah. Sehingga banyak mungkin Antonio Gramsci menyebut sebagai intelektual tradisional itu. Itu yang terjadi. Sehingga banyak kampus yang Menara Gading. Tapi di ujung kekuasaan Jokowi dan sekarang itu mulai kampus bangkit untuk bersuara bahwa dunia kampus ada dunia yang peduli dengan persoalan di luar kampus. Mulai mengatakan sesuatu yang benar, mulai bermunculan. Nah, di saat bermunculan ini justru elit kekuasaan malah resisten gitu. Dengan kritik dari kampus ini. Akhirnya ya saya kira narasi tadi Bung Indah mengatakan bahwa yang menjadi Menara Gading jadi istana itu ada benarnya. Istana itu kan sebetulnya simbol, ya kan?
simbol atau representasi dari rakyat. Hmm. Mestinya dia justru dekat dengan rakyat. Kan itu. Bagaimana menghubungkan kedekatan elit dengan rakyat? Itu kan salah satu instrumen yang bisa menghubungkan itu adalah para peneliti. Karena para peneliti yang membaca realitas empirik yang sebenarnya seperti apa gitu. Kalau pemerintah tidak punya cukup tangan untuk sampai ke desa. Itu kalau kita ke desa-desa sekarang, banyak mereka yang menderita sebetulnya. Apalagi dana daerah dipotong ya kan, transfer ke daerah berkurang. Itu kan Dana desa juga dana desa juga berkurang, diambil untuk koperasi. Ya RT juga sebetulnya yang hidup bersama rakyat kan RT itu ya. Mereka perlu diapresiasi untuk bagian mengelola RT yang menjadi satu instrumen penting untuk membangun ekonomi rakyat kan nggak sampai ke situ gitu. Jadi ya kekuasaan mestinya dia tidak berada di Menara Gading. Kekuasaan kan sebenarnya pelayan rakyat. Juga yang kita pertanyakan dengan kenapa Prabowo Gibran menjadi beban, karena bahkan job mereka itu masing-masing apa kan kita tidak tahu kan. Iya. Apakah seorang wakil presiden itu ditugaskan untuk keliling Indonesia, harus menyentuh kan? Kan sama sekali tidak tahu kita. Karena presiden pun tidak hadir di daerah-daerah, itu kan? Iya. Jadi ini menurut saya tadi saya sebut performa pemerintahan ini buruk ya. Kemudian termasuk juga terlihat dari pemilihan kabinet. Proses pemilihan kabinet yang saya kira tidak berbasis merit system lah, atau bahasa lainnya tidak sesuai dengan kapasitasnya atau kemampuannya. Itu juga kemudian dibarengi dengan pembagian kerja di antara presiden dan wapres yang juga sampai sekarang seperti tidak jelas kan gitu. Mungkin perlu belajar dari SBY soal itu ya. Ada pembagian jelas antara Presiden SBY dengan JK misalnya kan gitu. Saya tidak melihat itu. Ini mirip-mirip sama waktu zaman Jokowi bersama Maruf Amin, yang hampir saja wapres tidak kelihatan pekerjaannya kan. Sekarang juga sama, tidak ada pembagian kerja yang clear antara presiden dengan wapres. Kalau kita lihat dari sisi itu ya, sehingga manajemen di dalam kabinet itu menurut saya bukan manajemen yang sehat. Kelihatannya lebih kepada manajemen satu arah. Jadi presiden pidato lalu jadi kebijakan gitu. Ya ini sepengetahuan saya. Jadi tidak kelihatan di rapat-rapat kabinet kan tidak ada diskusi ya. Lebih kepada arahan atau perintah presiden. Dan itu menggambarkan ya saya tidak tahu perdebatan di dalam yang rapat tertutupnya saya tidak tahu. Tapi itu menggambarkan bahwa ada wilayah-wilayah kerja presiden dan wapres yang tidak clear di situ. Itu kan menunjukkan juga manajemen kabinet yang berantakan, dan itu menjadi beban negara juga. Diskusi-diskusi detail tentang angka-angka kebijakan ekonomi di Bappenas itu, menurut informasi yang saya terima atau di kementerian-kementerian lain, itu tidak sedetail dulu. Akibatnya ya tingkat akurasi juga akan bermasalah. Jadi kabinet ini memang perlu dievaluasi ya. Ya kalau Prof. Saiful gagasannya penting ya itu perlu didengar juga kan. Kalau rakyat menghendaki bahwa karena pemerintah ini performanya buruk, ya bisa juga gitu. Dengan argumen-argumen tadi ya. Supaya tidak menjadi beban, Bung. Kan kalau tata kelola di kabinetnya tidak bagus, juga beban negara. Kan itu. Artinya sekarang kita masuk lagi bahwa bukan hanya Prabowo Gibran yang menjadi beban, tapi juga menteri-menterinya. Kabinet. Bagaimana kita bisa mengukur kabinet itu dari sisi kinerja? Itu banyak bisa dilihat itu. Soal berapa persen APBN dikorupsi, itu kan ada di kabinet-kabinet itu. Kemudian bagaimana satu pementeri itu mencapai tujuan dalam 1 tahun ini. Itu bisa didetailkan itu. Ya kinerjanya masih di bawah target kan. Jadi artinya memang menteri-menteri yang tidak firm, tidak profesional itu beban negara juga. Karena apa? Mereka digaji oleh APBN, oleh rakyat,
tapi bekerja tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima. Itu kan jadi beban. Jadi beban negara aja, karena mereka menghabiskan APBN, tapi manfaatnya buat rakyat tidak ada kan, misalnya begitu, atau minim gitu. Itu jadi beban. Jadi Prabowo Gibran menjadi beban negara ini, beban bangsa ini, karena tadi argumen-argumen empirik itu, di saat yang sama kabinetnya juga membuat beban pada Presiden Wapres. Jadi bebannya bertubi, ya, dan ya otomatis juga para menteri menjadi beban negara juga, karena performanya buruk. Kalau menteri yang performanya baik atau bagus ya tidak menjadi beban negara. Saya kira itu. Dan sementara menteri-menteri ini dapat double job juga ya, menjadi komisaris dan segala macam. Itu dia. Jadi bagaimana mungkin seorang menteri ini bekerja dengan sangat konsentrasi dengan kepentingan rakyat banyak, sementara dia juga bekerja di tempat-tempat lain. Akhirnya kementerian ini ya tidak firm gitu ya. Tidak bisa menampilkan sebagai kementerian yang profesional. Itulah sebabnya aspirasi rakyat muncul ya untuk segera reshuffle kabinet dan seterusnya. Meskipun saya tidak begitu percaya juga apakah reshuffle kabinet akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik kan? Nah itu pertanyaannya, apa reshuffle ini menjadi akan menyelesaikan beban itu? Saya lihat juga nggak begitu besar harapannya. Karena kita tidak bisa membayangkan orang-orang atau menteri-menteri yang baru nanti akan ada itu apakah juga punya kapasitas untuk menyelesaikan. Sementara cara kerja Prabowo untuk menyusun kabinet itu seringkali tidak berbasis pada kualitas kan, tapi lebih pada kepentingan. Bagaimana kita bisa berharap bahwa kabinet itu akan mampu Indonesia keluar dari persoalan sementara mereka tidak punya kapasitas untuk memimpin kementerian? Itu persoalan. Tentu yang paling mutakhir ini adalah Heri ya, Sutanto ya, Ketua Ombudsman. Heri ini kan dulu kader Gerindra, pernah menjadi anggota DPR dan segala macam. Masuk Ombudsman, ini periode kedua. Dilantik oleh Presiden Prabowo. Ya, dia menjadi Ketua Ombudsman apa karena dia mantan kader atau apa, kita nggak tahu kan. Tapi kan sekarang terjadi itu. Banyak kader yang masuk ke dalam. Nah tiba-tiba ditangkap sama Kejaksaan Agung. Artinya apa hal yang seperti ini yang menyebabkan apa nanti Bung Ubed itu nggak meyakini ya bahwa reshuffle pun menjadi solusi. Jangan-jangan nanti ditangkap gitu. Betul. Kan terlalu sering pola semacam itu terjadi. Itu yang membuat kemudian rakyat muak dengan praktek kekuasaan yang silih berganti tapi nggak berubah. Bayangkan orang yang dipercaya presiden, mungkin melalui seleksi seperti apa begitu. DPR loh. Iya kan, kalau ombudsman kan ada DPR juga. Iya. Tapi sampai kemudian melahirkan seorang ketua ombudsman yang seperti itu kan jadi aneh. Jadi kita memang ada persoalan di seleksi kepemimpinan kita ini, termasuk kepemimpinan nasional. Jadi ini tidak ada seleksi yang benar. Bayangkan, untuk menjadi dirjen, untuk menjadi ASN, itu tesnya bisa ratusan soal. Tapi untuk menjadi presiden sama wapres nggak ada tesnya. Hanya tes kesehatan aja. Jadi kan jadi memang kita ini salah loh negara. Jadi kalau saya membayangkannya, kalau ada tes psikologi dengan 100 soal, saya belum yakin, maaf ya, belum yakin apakah Prabowo Gibran lolos itu. Belum yakin. Kan perlu dibuktikan keyakinan. Jadi kita nggak ada proses seleksi kepemimpinan kita dengan baik. Dan itu misalnya tanggung jawab partai politik atau lembaga-lembaga profesional untuk melakukan itu kan itu. Kalau kita bisa berpikir bahwa untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas itu tidak hanya populis tapi juga selektif, itu saya kira penting ya untuk bisa menghadirkan pemimpin masa depan yang lebih berkualitas. Jadi siapapun jadi presiden, kalau proses seleksinya betul-betul sangat menggunakan standar kepemimpinan yang berkualitas, saya yakin kita akan punya presiden wapres yang bagus. Tapi kan yang terjadi, kita lebih mengandalkan popularitas dengan proses elektoral yang liberal gitu,
tanpa proses seleksi yang berkualitas, akibatnya seperti ini. Tapi saya mengatakan, ya kalau sudah jadi presiden kan mestinya bisa menempatkan diri sebagai presiden. Gitu loh. Sebagai wapres, dia mesti menempatkan diri sebagai presiden. Memantas-mantaskan diri sebagai presiden, dan memantas-mantaskan diri jadi wapres. Nah, persoalannya saya cermati ini sepertinya kurang memantas-mantaskan diri sebagai presiden maupun sebagai wapres. Presiden dengan 220 lebih juta penduduk republik ini kan sangat penting untuk memantaskan diri sebagai presiden dengan penduduk yang sangat besar itu, termasuk juga wapres. Jadi ya jangan jadi beban lah buat negara ini. Tapi kalau masih begini ya terus jadi beban kan itu. Jadi ingat disertasinya Denny Indrayana ya, bukunya ya. Presidensialisme, presidensial, presidensialan. Ini sudah pada tahap apa ya? Sudah presidensial ya. Presidensial ini ya. Sudah mau menuju presidensialan. Menuju presidensialan ya. Itu memang judulnya yang diambil oleh Denny Indrayana dalam disertasinya ketika di Indonesia kan ya. Iya. Artinya sekarang kalau seandainya Bung Ubed ini ketemu dengan presiden, melihat begitu beratnya persoalan dan segala macam, apa sarannya? Saya akan bertanya, meskipun saya sudah mengatakan untuk menolak bertemu ya. Iya. Tapi dalam imajinasi politik gitu. Saya akan bertanya, apakah Bapak masih sanggup menjadi presiden? Dengan beban yang begitu berat. Apalagi Bapak sendiri juga menjadi beban gitu. Ya, kalau nggak sanggup, ya mungkin mundur adalah cara yang terbaik demi kepentingan bangsa besar. Ya mundurnya tidak sendirian, bersama Presiden juga. Kalau memang nggak mampu. Tapi kalau, saya masih mampu, ya buktikan bahwa Anda mampu. Kan gitu. Sejauh ini yang saya cermati, sepertinya bermasalah. Kalau tidak mampu, ya sudahlah. Masih ada banyak anak bangsa ini yang mungkin punya semangat lebih besar untuk memperbaiki keadaan. Saya kira itu. Segentle itu ya? Iyalah. Kan supaya lega hati saya juga. Ya kan? Apa yang ada di pikiran saya, di hati saya akan saya ungkapkan. Supaya presiden itu juga lega ya. Supaya lega juga. Jadi, supaya barisan pendukung dia ini juga lega ya, bahwa gitu. Kita tidak pura-pura ya. Pura-pura. Memang saya akan ngomong itu. Kalau beliau nggak bisa mengendalikan kementeriannya, misalnya, sudah nggak bisa mengelola keuangan negara yang makin rumit ini, gitu. Lalu apakah harus dilanjutkan? Kalau ini kemudian makin buruk. Kan kita memerlukan solusi. Jadi, ya kalau Bapak sudah tidak sanggup, mungkin mundur menjadi jalan terbaik. Itu terhormat dan harus mengatakan kepada publik bahwa ya mungkin karena faktor usia, mungkin juga faktor karena pernah sakit dan seterusnya, mungkin itu berbeda dengan anak mungkin atau generasi yang lebih muda di bawah Prabowo misalnya. Meskipun kita tidak yakin juga Presiden yang masih muda bisa memimpin Republik ini. Saya tidak yakin juga. Karena ternyata juga ada beban atau cacat bawaan itu. Sangat sulit. Jadi kita berada pada satu dilema yang sangat serius. Presidennya seperti itu, Wapresnya seperti itu. Itu yang saya katakan memang ini beban buat bangsa ini. Saya kira itu. Kalau kita melakukan analisis teks sebetulnya terhadap pidato-pidatonya Presiden, kan kelihatan betul ya bahwa ada trauma ya yang dibawa ya. Karena ada cerita-cerita masa lalu yang muncul terus hari ini. Yang mestinya ketika menjadi presiden itu udah ditinggalkan. Itu yang disebut dengan kognisi sosial. Jadi seseorang itu berbicara seringkali dipengaruhi oleh kognisi sosialnya. Presiden Prabowo pernah hidup di masa ayahnya, di masa Soeharto, mertuanya, dan di masa sekian presiden. Termasuk yang paling intens, dia berdekatan dengan Joko Widodo. Jadi kalau dari sisi itu, secara kognisi sosial, memang bayangan-bayangan masa lalu masih ada di dalam tubuh politik pikiran Prabowo itu. Yang mestinya dia bisa lompat dari situasi masa lalu itu. Kan narasi yang diproduksi adalah narasi yang justru mengingatkan kita pada masa rejim Soeharto. Misalnya dia katakan pengamat-pengamat itu akan saya tertibkan kan itu, misalnya. Sekarang dituduh lagi oleh namanya Teddy Seskapnya itu bilang ada inflasi pengamat dan seterusnya. Itu kan narasi-narasi yang mungkin tepat kalau disebut sebagai represi simbolik, represi verbal.
Ora apa teken kata Pak Hartono kan. Iya, kan gitu. Oke. Itu kan narasi-narasi di masa Orde Baru. Jadi, oh jangan-jangan kognisi sosialnya Prabowo itu masih seperti di era masa-masa akhir kekuasaan rejim Orde Baru. Sehingga ada semacam trauma pikiran, ada pikiran bahwa kritik itu atau para pengkritik itu dianggap musuh gitu. Ini saya khawatir itu yang terjadi. Jadi di lapisan orang-orang terdekat Prabowo itu melihat para pengkritik itu sebagai musuh negara. Itu bahaya, Bung. Bahaya. Tidak melihat bahwa orang yang melakukan kritik itu sebagai warga negara. Kalau melihat orang yang mengkritik sebagai musuh, ya itu menganggap warga negara seperti ada dalam ketiadaan, itu berbahaya. Dan itu yang kemudian membuat mereka melakukan tindakan represi, tindakan koersif kepada para pengkritik. Saya mengkhawatirkan itu. Sementara kita kalangan sipil tentu menyimpan terus ingatan tentang penculikan aktivis kan? Iya. Itu sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan dan sulit untuk dilupakan. Karena memang secara empirik kita berada dalam satu situasi takut di masa itu ya. Ada penculikan, ada macam-macam. Saya juga termasuk yang diikutin terus pada masa itu. Kalau tiba-tiba saya waktu itu ke Gramedia, ke Atrium, kemana-mana cari buku, ada orang itu terus kan itu misalnya. Itu kita menjadi ketua Forum Komunikasi Jakarta. Zaman gerilya kan? Iya, gerilya kita ya. Itu diikuti gitu. Bahkan ditelepon sama orang-orang yang teror lewat telepon, dulu belum ada handphonenya. Handphone kan menjelang jatuhnya Soeharto, saya ingat ada handphone yang besar banget. Jadi dulu masih pakai pager ya. Pager ya. Jadi praktek-praktek teror, state terrorism sebetulnya itu terjadi di masa itu. Nah, kalau kemudian ada logika kekuasaan hari ini menganggap bahwa state terror itu adalah cara untuk menaklukkan kelompok kritis, itu langkah mundur. Artinya kita seperti kembali di masa lalu, di mana demokrasi sangat buruk. Nah, kalau langkah mundur itu kemudian menjadi kebiasaan praktek kekuasaan hari ini, ya saya pastikan kekuasaan ini akan makin memburuk dan makin berat kita. Saya kira itu. Apa perlawanannya juga akan makin kuat? Saya sih melihat bahwa rakyat yang bersuara kritis itu kalau makin ditekan, memungkinkan akan makin melawan. Apalagi bersuara kritis itu basisnya dapat dibenarkan ya, secara ilmiah maupun secara undang-undang. Makin ditekan, secara otomatis tuh akan lahir, mungkin jika ada satu tumbang akan tumbuh jutaan generasi baru yang akan berpihak kepada kebenaran itu. Jadi kelompok-kelompok kritis yang melawan, yang berpijak pada kebenaran ilmiah dan undang-undang, itu tidak akan berhenti untuk terus akan bersuara, bahkan bisa makin luas. Kalau represi kekuasaan itu makin meningkat, makin ditekan, mereka akan makin melawan. Itu hukum sosial. Ya, kalau kita belajar dari banyak gerakan sosial itu. Nah, yang sekarang terjadi kan tekanannya makin tinggi. Siram air keras, dilaporkan, diintai, kan itu makin tinggi. Nah, apakah praktek ini sengaja diciptakan untuk terjadinya pembusukan kekuasaan? Atau memang mereka ingin bahwa kelompok kritis hilang gitu? Dari kan narasi yang disampaikan oleh Prabowo bahwa pengamat-pengamat ini atau para kritikus-kritikus ini itu orang yang tidak suka bahwa Indonesia maju. Kan aneh itu. Itu aneh. Saya bilang, ini kesimpulan dari mana nih, pembisiknya siapa? Gitu. Jadi melihat orang yang kritis itu seperti penghambat kemajuan. Kan aneh. Justru dalam, mungkin Prabowo perlu baca buku-buku yang lain juga ya. Mungkin perlu baca buku Peter Seng gitu, tentang knowledge management dan macam-macam itu. Ada buku-buku semacam itu. Bahwa pikiran-pikiran yang berbeda itu penting justru untuk menjadi inspirasi atau bahkan partner ya, untuk membuat ide-ide baru tuh bermunculan. Kritik itu kan akan melahirkan inovasi, akan melahirkan kreativitas. Jadi cara pandang, paradigma kekuasaan pada kritik itu salah kalau menganggap
bahwa seluruh yang mengkeluarkan kritik adalah musuh. Itu menurut saya salah, keliru besar. Dan itu terkonfirmasi dengan pernyataan Prabowo, seolah-olah orang yang mengkritik itu menghambat kemajuan negara. No, enggak. Justru itu akan membuat negara akan maju. Jika negara mampu menangkap pesan penting dari mereka yang melakukan kritik itu. Itu sebenarnya sejelas itu ya. Kalau pemerintah mau berubah. Kalau kita lihat petisi 50 misalnya dulu kan, kan para senior ada Pak Ahan Nasution, macam-macam lah kan, yang ada Kemal Idris, ada banyak sekali ya kaum intelijensia di sana. Itu juga mengalami satu era mereka dibatasi, nggak boleh ke luar negeri segala macam, dibatasin bahkan untuk beraktivitas untuk ke Pak Nasution itu untuk berobat. Untuk berobat kan dulu kan sampai Pak Ali Sadikin sampai menangis kan. Artinya ini seperti terulang ya, bahwa yang dikenakan dilaporkan segala macam orang yang punya track record yang memang ada di wilayah itu ya. Ya, mungkin kita teringat dari beberapa pemikirannya Hannah Arendt juga ya soal totalitarianisme itu. Memang diantaranya rezim yang totaliter itu membungkam kelompok-kelompok kritis dengan pembatasan-pembatasan itu. Nah, kalau sampai pada titik itu terjadi, ini sudah mengarah pada totalitarianisme. Rezim ingin menaklukkan seluruh elemen-elemen bangsa ini dalam logika kekuasaan yang sentralistik. Dan itu totalitarianisme. Dan ketika totalitarianisme itu terjadi, itu tanda bahaya besar buat republik ini. Karena pasti demokrasi akan makin rusak, masa depan juga akan makin sulit di tengah situasi atau kekuasaan yang semacam itu. Nah, kalau itu terjadi, Bung, ini bencana besar buat republik ini. Artinya tesis saya tentang rezim ini beban negara itu menjadi benar. Terbukti ya? Terbukti. Terakhir, apa pesan Bung Ubed terhadap kawan-kawan yang sekarang dikriminalisasi atau calon dikriminalisasi? Menurut saya, ya teman-teman yang dikriminalisasi, dilaporkan dan macam-macam itu tetap sabar. Dan saya percaya mereka sabar dan tetap akan konsisten di jalur yang benar. Dengan cara itu, kita akan memperluas solidaritas dan semua orang yang berakal sehat pasti akan berpihak kepada kita. Jadi saya masih meyakini bahwa ketika kita berada dalam jalan yang benar, maka orang-orang benar akan berkumpul untuk bersama-sama menyatakan kebenaran itu. Dan saya masih yakin dengan teman-teman yang masih punya jalan intelektual semacam itu. Oke, Bung. Ya, Bung. Yuk. Sobat Marilog, Bung Ubed ini selain aktivis sosial juga dia seorang sosiolog ya. Seorang sosiolog itu biasanya memang tempat siapapun, apalagi yang punya kekuasaan itu berdialog. Karena sosiologi itu bicara tentang banyak hal ya. Kita dulu ingat Ustadz Alatas menulis buku tentang intelektual masyarakat berkembang. Bagaimana justru kaum intelektualnya yang dihajar ketika negara sedang berkembang, banyak sekali terjadi korupsi. Yang dihajar justru kaum intelektualnya, bukan pelaku-pelaku korupnya. Banyaklah kita lihat ya, termasuk mitos permainan malas dan segala macam. Juga di Indonesia ada karya-karya di Prisma misalnya yang khusus membahas edisi-edisinya tentang kaum cendekiawan di negara berkembang, kaum cendekiawan dan kekuasaan dan segala macam. Tapi yakinlah bahwa kaum cendekiawan tetap akan bekerja di wilayah kebenaran dan keyakinan pada nalar. Kekuasaanlah yang terus harus kita curigai. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.